Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, mari kita lanjutkan pengajian kita masih tentang aturan di dalam sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau adrakal masbukul imama fir ruku'i fahal yudrikur raq'ata as-sahihul ladzi alaihi nas wa atbaqu alaihi al-a'immatu kama qalahu fi asli raudhati annahu yakunu mudrikan laha ila akhirih. Walau adrakal masbuku al imama, kalau seandainya makmum masbuk mendapatkan imam, artinya orang baru masuk ke masjid sedangkan imam sholat udah dimulai berjamaah, sedangkan imamnya fir ruku'i, dalam keadaan ruku. Jadi imam lagi ruku, makmum baru masuk ke masjid, dan ini makmum mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Pertanyaannya, fahal yudrikur raq'ata, apakah itu makmum masbuk mendapatkan rakaat yang dilakukan pada saat itu? Karena dihitungnya, apakah dihitung rakaat yang dikerjakan oleh makmum masbuk pada saat itu? As-sahih, menurut pendapat yang sahih, alladzi alaihi nasu, yang mana telah berpendapat pendapat ini oleh sekelompok anas, di sini bukan manusia biasa tapi ulama. Para ulama sudah berpendapat, wa atbaqu alaihil a'immatu, dan telah dipegang pendapat ini para imam-imam mazhab, kama qalau fi asli raudhah, sebagaimana telah dikatakan di dalam kitab asli raudhah, annahu, bahwasanya makmum masbuk yang mendapatkan imam lagi ruku, mudrikan laha, dia mendapatkan rokaat di mana yang dia kerjakan. Jadi rokaatnya udah dihitung pada saat itu, maksudnya ya. Jadi manakala imam sudah dalam keadaan ruku, makmum baru masuk, apakah dia dapat rokaat? Dalam kitab asli raudhah mengatakan dia mendapatkan rokaatnya, berarti udah dihitung satu rokaat. Sekalipun itu makmum tidak baca Fatihah, baca nggak Fatihah? Enggak. Kenapa? Nah, imamnya udah ruku, kan begitu ya, imamnya udah dalam keadaan ruku, baca Fatihah enggak apa enggak ya. Dan lain-lain sebagainya ya, banyak aturannya. Nggak tahu di kitab ini ada apa enggak nanti. Apakah perlu lagi baca takbir intikal ya? Kan kita baca takbir pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apakah dia perlu takbir intikal, takbir berpindah dari satu rukun ke rukun ya, atau gimana? Kalau di sini nggak ada, nanti ada keterangan dalam kitab lain tentang hal yang demikian. Qala al-Mawardi, Imam Mawardi berkata, wa huwa mujma'a alaih, dan pendapatnya beliau telah dikumpulkan, wa da'wal ijma'i, dan telah berdakwah atau telah menyampaikan pendapatnya sekelompok ulama, mamnu'un, yang demikian itu tercegah. Artinya Imam Mawardi mengatakan bahwa makmum masbuk yang mendapatkan imam lagi ruku, dia tidak mendapatkan rakaat. Nih beda-beda pendapat ulama. Faqad qala Ibnu Huzaimah wa Sibgi, sungguh telah berkata Imam Huzaimah dan Imam Sibgi, min ashabina, dari ashabnya Imam Syafi'i, la yudrikur rakaata, makmum yang demikian nggak dapat rakaatnya. Ya, beda-beda pendapat jenis jamaah. Ada yang mengatakan dapat, ada yang tidak mengatakan dapat rakaat. Wa naqalahu anhuma, dan telah menukil dari Imam Huzaimah anhuma, dari Imam Huzaimah dan Imam Sibgi, siapa? Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, wan Nawawi, dan Imam Nawawi. Qultu, saya berkata, wa kaza, demikian juga Ibnu Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Jadi banyak banget para sahabat-sahabat Nabi dan para ulama
yang mengatakan bahwa makmum masbuk yang seperti itu la yudrikur rakaata, tidak mendapatkan rakaat. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, innama ajaza dzalika min aminas sahabah, hanya saja yang membolehkan yang demikian itu daripada sahabat, malam yarol qiraata khalfal imami. Di sini alasannya jamaah, kenapa nih para sahabat-sahabat tadi mengatakan makmum masbuk itu tidak mendapatkan rakaat tatkala mendapatkan imam lagi ruku? Alasannya malam yarol qiraata khalfal imam, yaitu orang yang tidak membaca al-fatihah di belakang imam. Lam yaro bukan tidak melihat, tapi tidak kewajiban membaca fatihah di belakang imam. Jadi kalau ulama yang berpendapat bahwa makmum masbuk yang mendapatkan imam lagi ruku, ya, imam lagi ruku, makmum masbuk baru masuk, yang mengatakan itu dapat rakaat, orang yang berpendapat tidak kewajiban makmum membaca fatihah di belakang imam. Artinya setelah imam baca fatihah, makmum tidak perlu baca fatihah. Ini yang berpendapat tentang dapatnya rakaat. Sekarang begini jamaah, kalau imam lagi ruku, ini makmum masbuk baca fatihah apa enggak? Kan enggak sama sekali, pasti langsung ruku. Fatihah enggak? Boro-boro fatihah. Ya, kalau dia mau ngejar mendapatkan rukunya. Maka dengan sebab ini kata ulama bahwa yang mengatakan rokaatnya itu dapat kalau orang itu makmum itu tidak kewajiban baca fatihah setelah imam baca fatihah. Tapi kalau wa amma man ro'aha, adapun orang yang berpendapat kewajiban membaca fatihah, makmum kewajiban membaca fatihah setelah imam baca fatihah, pala, maka dia tidak mendapatkan rakaatnya. Ini alasan ulama berbeda pendapat. Kenapa ada yang dapat, kenapa yang tidak? Seperti itu maksudnya jamaah. Ya, jelas ya. Jadi jangan bingung. Ya, kita nanti mau ngikut pendapat yang mana? Nanti di bawah ada kesimpulannya nih jamaah, ada kesimpulan di bawah ya, dari dua pendapat yang mengatakan ada yang dapat rakaat, ada yang tidak. Mana yang kita ambil? Nanti di bawah ada kesimpulan. Wahaka Ibnu Rib'ati, Imam Ibnu Rib'ah menghikayatkan an ba'di syuru'il madhabi, dari para syarah-syarah, pensarah, penjelas-jelas daripada imam mazhab, annau bahwasanya idza qasira fir takbiri. Nah, di sini nih jamaah yang sering saya pernah bilang jamaah. Ini nggak tahu di kita nih, kadang-kadang di sholat raweh imam kan habis rokaat selesai dia langsung naik kan, habis baca apa selawatan tuh ya, apa baca selawatan dah tuh, imam langsung naik, langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, habis itu baca surah. Makmum yang di belakang pada ngapain? Ah, biarin aja, duduk-duduk aja nyantai. Tar imam kufuan ahad, makmum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak begitu? Nggak ada ya? Nggak ada satu. Betul. Kan makmum masbuk gue, dikata gitu. Masbuk dari mana? Lo udah ada dari tadi di belakang. Dan ini jamaah bagaimana nih hukumnya kayak begini? Ini yang sering ada, biasanya anak. Kata orang tua yang sifatnya kayak anak-anak ada juga ya. Kadang-kadang mending kalau di baris belakang, kadang-kadang di tengah, di barisan tengah, maksudnya di barisan orang jamaah ini ada yang begitu kadang-kadang. Ya, coba kita lihat apa pendapatnya nih. Idza qasira fit takbir, apabila dia lalai di dalam melakukan takbir, hatta rokal imama, sampai dia sampai rukuknya imam udah rukuk dia baru Allahu Akbar, tuh makmum baru takbiratul ihram. Bagaimana hukumnya? La yakunu mudrikan lirrakaah, makmum yang begitu nggak dapat rakaat. Paham ya? Lah duduk ada di masjid nggak? Ada. Imam takbir ada nggak? Ada. Giliran imam Allahu Akbar mau rukuk baru dia Allahu Akbar, masbuk. Ya, bukan masbuk yang begitu. Nih hadirin jamaah.
Hati-hati, kadang-kadang hal yang begitu ya bahasa kitanya disepelekan, dianggap pukul rata semuanya. Nggak bisa, ada aturan-aturan tertentu dalam agama. Ya, tidak bisa kita robah, tidak bisa kita permainkan. Artinya ada aturan yang perlu diikuti. Ya, itu diantaranya la yakunu mudrikan lirakaati, tidaklah mendapatkan itu makmum rokaat daripada imam. Wahakar Royani, Imam Royani menghikayatkan an ba'dim sebagian dari ulama annahu yakunu mudrikan, ada juga ulama yang mengatakan dapat lerokati daripada rokaatnya biidrakir ruku'i, dengan sebab dia mendapatkan rukuknya. Idza kanal imamu baligon, apabila imamnya orang balik, udah dewasa, la sobiyan, bukan anak kecil. Wazifahu, ya, dan juga ya Imam Royan mengatakan ini adalah dianggap pendapat beliau sendiri. Wazifahu, ini adalah pendapatnya beliau. Jadi kata Imam Royan dapat rokaatnya walaupun begitu, tapi beliau mengatakan ini pendapat saya sendiri. Ya, bahkan Imam Royan sendiri dalam kitab lain dikatakan beliau sendiri aja menyalahi pendapatnya. Artinya apa? Imam Royan mengatakan dapat rokaat yang makmum kayak tapi Imam Royan sendiri mengatakan saya sendiri juga menyalahkan sih, kayaknya nggak dapat. Jadi artinya apa? Makmum yang seperti itu tidak dapat rokaat bersama dengan imam. Ya, sekarang yang jadi masalah bagaimana kalau kita baru masuk ke masjid, imam lagi dalam keadaan ruku dan makmum ini ikut ruku bersama dengan imam, apakah dapat rokaatnya? Fa iza farra'ana 'alal idraki falahu syartani. Faizan, maka jadilah farra'ana, kami membuat cabang dari pendapat yang tadi dua di atas itu, alal idraki, untuk mendapatkan rokaat dengan imam pada waktu itu imam ruku. Jadi waktu imam ruku, makmum masbuk baru masuk ke masjid, apakah dia dapat apa enggak? Ini ulama mengatakan saya bikin cabang. Kalau dikatakan dia mendapatkan rokaat dengan imam, falahu sarton, dia harus memenuhi dua syarat. Ya, ahaduhuma, salah satu daripada dua syarat itu, ayyakuna ruku'ul imami mu'taddan bihi. Satu, yang pertama nih, ayyakuna, hendaklah ada ruku'ul imami, rukuknya imam yang sedang melakukan ruku, mu'taddan, dianggap sah bihi, dengan rukunya itu imam. Ya, jadi imam yang ruku dianggap sah rukunya. Maksudnya gimana nih? Kalau seandainya, ya kita sih nggak tahu juga jamaah, ini imam dalam keadaan udunya nggak sempurna, sah nggak sholatnya? Enggak. Berarti rukunya juga kagak sah. Paham jamaah? Imam kebuka auratnya, sah nggak sholatnya imam? Enggak, karena tidak memenuhi syarat sholat. Berarti kalau sholatnya aja nggak sah, berarti apalagi rukuknya. Jadi dihitung nggak, dianggap sah nggak rukuknya itu imam? Kalau dalam keadaan imam begitu, enggak, maka makmum pun kagak dapat rokaatnya. Contoh begini jamaah, kita kan nggak tahu, pas kita lagi sholat ternyata apa? Imam kainnya sobek pas di bagian aurat yang wajib ditutupi. Kita makmum masbuk ngelihat kainnya imam sobek, kita terusin aja udah jamaah, sah? Enggak. Paham ya? Sah sholat kita? Enggak. Kenapa? Kainnya sobek, kelihatan auratnya. Bisa maksudnya jamaah. Ini yang dimaksud yang pertama. Amma idza lam yakun, adapun apabila ya tidak dihitung atau tidak sah rukunya imam, fala yudrikur rakaata, maka tidaklah dia mendapatkan rakaat. Oh, kalau imam rukunya nggak dihitung, maka rukunya juga tidak dianggap.
Atau yang kedua, contohnya jamaah. Saya baca dulu dah. Wadzalika, yang demikian itu, kama idza kanal imamu muhdisan. Oh, di sini ada. Sebagaimana apabila imamnya dalam keadaan hadas, yaitu apakah dia belum wudu atau apa dan lain sebagainya, au junuban, atau imamnya junub, belum mandi junub udah salat jadi imam lagi, masya Allah. Au nasiya sajdatan min rakaatin qabla hadzal rakaati, atau dia lupa sujud dari rakaat yang sebelumnya, dari rakaat ini. Li'anna ruku'a, karena sesungguhnya ruku, idza lam yuhsab, apabila tidak dihitung, lil imami, bagi imam, fa'aula, lebih utama lagi, alla yuhsabu lil makmumi, maka tidak dihitung juga rukuknya daripada itu makmum. Contoh begini jamaah, ya, seandainya nih, kan yang pernah udah kita bahas dulu di bab-bab awal, yang namanya ruku ada batas, ada hadul aqol, batasan paling ringan, ada batasan paling sempurna. Ada ruku yang paling sempurna, ada ruku yang batasan minimal. Kalau batasan minimal ruku mana? Usulul kaffaini ila rukbataini, sampainya kedua telapak tangan sampai ke lutut dengkul. Tapi yang dikatakan usulul kaffaini, sampai ke dua telapak tangan, bukan telapak tangan semua nih. Telapak tangan di dalam ruku ini doang. Nih telapak tangan ini nih. Ya, yang pernah saya bilang jamaah, ada telapak tangan nih, semua telapak tangan. Ada telapak tangan ini sama ini. Ada telapak tangan cuma ini doang. Jadi ada telapak tangan ada 3 macam. Ada telapak tangan semua nih, segini nih, yang putih nih. Ada telapak tangan ini sama ini. Ada telapak tangan cuma ini doang. Ya, ini nggak masuk, apalagi ini. Ya, kalau telapak tangan ini sama ini, auratnya perempuan dalam sholat. Makanya perempuan kalau dia pakai mukena begini aja nih, boleh. Ya, ininya kebuka, nggak apa-apa. Itu aurat perempuan di dalam sholat. Yang kedua, telapak tangan ini doang yang putih nih. Kapan? Yang membatalkan wudu. Waktu dia memegang kemaluan, ini batal. Ya, ini kemaluan dipegang begini, batal kalau pakai ini. Tapi kalau dipegang pakai ini nggak batal. Kenapa? Karena ini bukan telapak tangan. Tuh. Yang ketiga, telapak tangan dalam hadur ruku, batasan ruku, mana? Ini doang. Maka kalau ini kena, kalau orang ruku, umpama ini dengkul, dia rukunya begini, sah nggak? Enggak. Kenapa? Ini bukan telapak tangan dalam ruku, yang harus yang ini. Maka dianggap apa? Tidak sah. Tidak sah rukunya imam, maka tidak sah rukunya makmum. Begitu maksudnya. Ini yang dikatakan dalam syarat yang pertama. Tidak sah rukunya imam, maka tidak sah rukunya makmum. Begitu maksudnya. Ya, jelas. Asartusani, syarat yang kedua, ayat ma'inna qabla ayyartafi al imamu, hendaklah tumakninah itu makmum qabla ayyartafi al imam, sebelum bangunnya imam, an aqallir ruku'i, dari batasan paling ringannya atau batasan paling sedikitnya ruku. Jadi artinya begini, makmum masbuk dikatakan dapat rokaat sama imam tatkala imam ruku kalau makmum ini dapat tumakninah bersama dengan imam. Jadi imam lagi ruku nih, kita makmum Allahu Akbar, tumakninah kan sekedar baca apa? Subhanallah. Ya, dia dapat ruku dia dapat tumakninah bersama dengan imam, maka ini makmum dapat rokaat. Tapi kalau begini, imam lagi ruku, makmum masih diri, Allah, imam udah keburu bangun. Kalau bahasa kita apa? Papasan di jalanan. Imam ruku, ini mau ruku nih makmum, Allahu Akbar, imam udah keburu bangun, nggak dapat rokaatnya. Ya, nggak dapat rokaat. Kenapa? Karena makmum tidak dapat tumakninah bersama dengan imam. Dan ini banyak orang kadang-kadang, yang penting gua ruku sama imam, dapat nggak tumakninahnya? Begitu jamaah, paham ya? Bagaimana kalau dia ragu?
Bagaimana kalau dia ragu? Kadang-kadang kan begini jamaah, imam bangun dari ruku baru ngucapin Allahu Akbar, jadi bangun dulu baru ngucapin Allah. Nih imam lagi ruku nih, makmum lagi diri, nggak taunya apa, makmumnya di belakang nggak kelihatan. Makmum lagi mau ruku begini, imam udah bangun baru ngucapin. Ini makmum udah ruku, imam baru Allahu Akbar. Kan ada sebagian imam yang begitu. Memang sih salah caranya imam begitu ya. Tapi kalau ada yang begitu bagaimana? Dapat rokaatnya? Enggak. Kenapa? Karena tidak bareng ruku bersama dengan imam. Atau dia ragu, saya dapat tadi nggak ya ruku sama imam? Kayaknya enggak, udah nggak dapat rokaat, gitu aja udah. Kalau timbul keraguan, ya. Yang penting syaratnya apa? Ini makmum masbuk dapat tumakninah bersama dengan imam pada waktu dia ruku, baru dapat rokaatnya. Itu maksud demikian. Ya, li'anna ruku'a biduni tumakninati, karena sesungguhnya ruku tanpa ada tumakninah la ya'taddu bih, tidak dihitung, tidak dianggap sah. Fantifa'ul tumakninati, maka hilangnya tumakninah kantifa'ir ruku'i, hilang seperti hilangnya daripada ruku. Karena rukun sholat yang 17 salah satunya apa? Ruku dan juga tumakninah. Jadi di dalam rukun sholat, ruku itu ada 2 rukun, yaitu rukun yang pertama rukunya, yang kedua rukunnya berupa tumakninahnya. Jadi 2 tuh. Kayak sujud, 2 rukunnya, sujudnya sama tumakninahnya. Nah kalau orang sujud doang, tumakninah nggak dapat, kagak sah sujudnya dan lain-lain sebagainya, ya. Wa hadza ma dzakarahu ar-Rafi'i wan Nawawi. Ini pendapat apa yang telah disebutkan oleh Imam Rafi dan Imam Nawawi. Lakin qala Ibnu Rif'ah, akan tetapi Imam Ibnu Rif'ah berkata, zahiru kalamil a'immah, jelas apa yang dikatakan daripada para imam, annau la yustaratu, akan tetapi yang demikian tidak disyaratkan. Tidak disyarat. Ada yang mengatakan tidak disyaratkan, tapi menurut pendapat yang paling, pendapat mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib kena istilahnya dapat tumakninah ruku bersama dengan imam. Titik. Walau syakka, terus ya, walau syakka, kalau seandainya yang tadi saya bilang nih jamaah, walau syakka, kalau seandainya dia ragu, hal adrokar ruku, apakah dia mendapatkan ruku ma'at toma'ninati, bersama dengan toma'ninah qabla raf'il imam, sebelum imam bangun dari ruku, ini dapat apa enggak nih toma'ninahnya? Nih makmum ragu. Fal azhar, menurut kaul yang azhar, annahu la yudrikur raq'ata, sesungguhnya makmum yang demikian, yang ragu mendapatkan tumakninah bersama dengan imam pada waktu ruku apa enggak, maka dikatakan la yudrikur raq'ata, tidak mendapatkan rakaat. Kenapa? Li'annal asla adamu idrakiha, karena asalnya itu makmum tidak mendapatkan daripada tumakninah dan juga mendapatkan daripada rukunya. Itu hadirin, makanya timbulnya kalau udah kayaknya kita baru datang, imam udah lama nih ruku, ya udah kalau kita mau sholat ikutin, tapi dapat nggak rokaatnya? Tergantung dapat nggak tumakninah bersama dengan imam. Kalau nggak dapat maka nggak dapat rokaatnya. Begitu kurang lebih, ya. Walau adrokal imama, ya, imamah jadi maf'ul, failnya mana? Dibuang, al masbuku. Walau adrokal imama ba'da raf'ihi, jangan dibaca imamu. Masa imam mendapatkan imam? Nggak mungkin. Walau adrokal imama, asalnya walau adrokal masbuku al imama, kalimat sempurnanya begitu, ya, karena udah disebutin di atas maka dibuang failnya, udah maklum. Walau adrokal imama ba'da raf'i minar ruku'i, kalau seandainya makmum masbuk mendapatkan imam ba'da raf'ihi, setelah dia bangun minar ruku, daripada ruku, fala yakunu mudrikan laha,
maka itu makmum masbuk tidak mendapatkan rokaatnya bila khilafin, tanpa perbedaan pendapat para ulama. Kalau imamnya udah keburu diri, makmumnya baru ruku, ulama nggak ada berbeda pendapat, semuanya mengatakan makmum yang demikian tidak mendapatkan rokaat. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyutabi'al imam fi ruknil ladzi adrakahu. Maka kalau udah nggak mendapatkan, umpama imam udah diri, i'tidal, makmum baru ruku, dapat nggak rokaat? Enggak. Bagaimana nih hukum sholatnya ini makmum? Sah, tapi nggak dapat rokaat. Lantas wa yajibu 'alal ma'mum, wajib bagi makmum yang demikian ayyutabi'al imamu, ayyutabi'al imam, ayyutabi'al imamah, untuk mengikuti gerakan imam fi ruknil ladzi, daripada rukun alladzi adrakahu, yang dia dapati pihi pada rokaat tersebut. Wa illam yuhsab, sekalipun rokaatnya tidak dihitung. Itidal, ikut itidal, imam sujud ikut sujud, rokaatnya dapat enggak? Enggak. Kenapa? Enggak dapat bareng ruku sama imam. Demikian maksudnya. Walau adrakal imama fi tasyahudi, wallahu alam bisawab. Cukup ya sampai sini dulu. Bagaimana kalau makmum imamnya lagi tasyahud? Apakah itu tasyahud awal atau tasyahud akhir? Ya. Atau nanti lagi ada kejelasan begini jamaah. Ini banyak di kita. Kita makmum masbuk, sholat subuh, imam udah rokaat kedua, kita baru masuk ikut sholat. Imam lagi diri, lagi baca surah, baca Fatihah. Imam lagi baca Fatihah rokaat kedua, kita ikut. Dapat nggak rokaat? Pasti dapat. Kenapa? Nah, imamnya baca Fatihah, kan begitu. Imam ruku, imam i'tidal. Habis i'tidal ngapain imam? Kan kunut. Makmum ngikut nggak? Ngikut kunut. Yang jadi masalah nih kebanyakan orang, nanti ini imam salam karena imamnya udah 2 rokaat, kita makmum masbuk baru 1 rokaat, kan kita diri lagi. Betul. Tatkala kita diri lagi, kunut lagi enggak? Kebanyakan di kita enggak kunut. Kebanyakan kita kagak kunut. Dengan alasan apa? Tadi udah kunut sama imam, masa kunut lagi? Nanti kita bahas bagaimana hukumnya. Kunut lagi apa enggak? Wallahu alam bisawab. Ada mau nanya? Ya. Tumanina. Ya. Ya. Tapi kalau diniatnya yang pertama ngikut imam, dulu, nanti begitu kedua, pas duduk, kemudian berniat dapat nggak? Maksudnya pada waktu imam udah ruku, dia mau ikut ruku tapi nggak niat makmuman. Dia sembahyang sendiri sama dia. Iya. Berarti nggak niat makmuman dong? Iya. Terus begitu satu rakaat dapat, juga dia niatnya pas rakaat kedua. Sah apa enggak? Yang ditanya sah apa enggak kan? Iya, dapat. Nanti ada dalam kitab Minhajut Talibin diungkap oleh ulama bagaimana seperti itu, tapi hukumnya dikatakan makruh. Kenapa lo nggak niat dari awal makmumannya? Begitu. Kalau ditanya sah, dapat nggak rokaat? Sah nggak sholat berjamnya? Sah. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, ini ada dalam kitab Minhajut Talibin. Ya, ini ada kitab saya di sini. Ini ya. Walau ahroma munfaridan summa nawal qudwata fi khilali sholati jaza fil adhar. Jadi kata Imam dalam kitab Minhajut Talibin, walau ahroma munfaridan, kalau seandainya orang takbiratul ihram munfaridan sendiri, summa nawal qudwata, kemudian dia niat menjadi makmum fi khilali sholati, pada di sela-sela sholat berikutnya, jaza fil adhar, menurut kaul yang azhar dikatakan dapat sholat berjamaahnya. Wa in kana fi raqatin ukhra, sekalipun dalam rakaat yang berbeda dan lain sebagainya, dapat, jadi boleh, nggak apa-apa. Ada dalam kitab Minhajut Talibin. Ya, saya punya kitabnya ada. Jadi dapat ya, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Tapi makruh. Masa rakaat pertama lo nggak ikut rakaat kedua? Kan ada nanti aturan dikatakan bahwa niat
makmuman itu bukan hanya pada waktu takbiratul ihram. Jadi walaupun di tengah sholat boleh dia niat menjadi makmuman, begitu ya. Kalau niatnya dia makmuman, tapi dia telat rukunya imam kan, niatnya udah makmuman. Iya. Masbuk bukan? Masbuk nggak dapat rakaat. Kalau nggak dapat ruku nggak dapat rakaat, kecuali makmum muafik. Makmum muafik nggak dapat ruku sama imam. Lihat dulu apa penyebabnya. Kalau penyebabnya karena karena bacaannya lama, imam terlalu cepat, dapat. Nanti dengan syarat-syarat tertentu dan lain sebagainya. Panjang bahasannya itu. Ya. Cukup? Lagi? Ya. Ya. Betul. Iya, makanya katakan ada dua pendapat tadi itu ulama. Ada ulama yang berpendapat Fatihah setelah imam ada yang wajib membaca Fatihah, ada yang mengatakan pembacaan Fatihah setelah imam tidak wajib. Kalau ulama yang mengatakan tidak wajib, ya, tidak wajib membaca Fatihah setelah imam, maka kalau dia makmum mendapatkan rukuk bersama dengan imam, dia mengatakan adalah dapat. Nah, bagaimana nih keterangannya seperti ini? Imam Syafi'i mengatakan yang dikatakan bahwa imam, disinilah keterangan, nanti ada keterangan pendapat lain. Ini baru satu pendapat yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan Fatihah itu rukun, bukan fil imam tapi fi kulli salatin, fi kulli salat, fi kulli musallin, bukan fi kulli salatin, fi kulli musallin. Jadi Fatihah itu rukun buat setiap orang yang sholat. Siapa yang sholat, baik dia makmum, baik dia imam, atau dia sholat sendiri, itu wajib baca Fatihah fi musallin. Lantas bagaimana ketentuannya? Kalau dikatakan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Fatihah itu rukun, wajib dibaca setiap orang yang sholat, lantas kok kenapa Imam Syafi'i mengatakan sah atau dapat rokaatnya tatkala dia makmum dapat ruku bersama dengan imam? Atas pertama bagaimana nih? Apa istilahnya nih? Kok Imam Syafi'i berpendapat wajib baca Fatihah, tapi di sini mengatakan dapat rokaat? Keterangan lain dikatakan disitulah kewajiban imam menanggung bacaan makmum. Jadi kapan imam menanggung bacaannya makmum? Tatkala dalam kondisi seperti itu. Kalau kondisi lain nggak ada kewajiban imam menanggung bacaannya makmum. Jadi menanggung bacaannya makmum itu imam tatkala kondisinya masbuknya seperti ini. Selain itu imam nggak menanggung. Ya, jadi ada keterangan lain. Wallahu a'lam bishawab. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.